warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ukuran letak dari suatu data, khususnya kuartil, desil, dan persentil untuk data tunggal. Ukuran letak suatu rangkaian data adalah ukuran yang didasarkan pada letak ukuran tersebut dalam suatu distribusi. Ukuran letak itu dinyatakan dengan fraktil. Fraktil sendiri merupakan nilai yang membagi data yang sudah diurutkan terlebih dahulu tentunya menjadi beberapa bagian yang sama. Di antaranya ada kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Jadi misalkan ini data yang sudah diurutkan, yang di sini adalah nilai yang terendah, kemudian diurutkan sampai nilai yang tertinggi di sini, di ujung. Maka data ini kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Di sini ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Jadi masing-masing bagian ini, bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4 ini mempunyai sama ya, banyaknya sama. Contoh, misalkan ada suatu data dengan jumlah sampelnya atau banyaknya data ada 40, maka masing-masing bagian berarti di sini ada 10, 10, 10, 10. Misalkan diketahui nilai kuartil ketiga ternyata adalah 80 nilainya. Maka artinya ada 30 orang di sebelah kiri 80 atau ada 80 orang mendapat nilai di bawah 80 dan ada 10 orang mendapat nilai di atas 80. Berikutnya adalah desil. Desil merupakan nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Jadi desil itu ada 9. Setelah data diurutkan ya, ini data terendah, data tertinggi di sini. Maka misalkan ya, ini desil ke-1, desil ke-2, desil ke-4, 3, desil ke-4, desil ke-5, seterusnya sampai desil ke-9. Masing-masing bagian ini mempunyai jumlah yang sama. Jadi kalau misalkan contoh tadi ini N-nya ada 40, maka masing-masing bagian ini ada 4 data ya, di sini 4 data, 4 data, 4 data. Sehingga misalkan kita ketahui D3-nya ternyata nilainya 40, berarti artinya ada 12 orang mendapat nilai di bawah 40. Sisanya di atas. Berikutnya adalah persentil. Persentil adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Jadi nilai persentil itu ada persentil ke-1 sampai persentil ya, ini maaf ini persentil. Persentil persentil ke-99. Nah, cara menentukan nilai kuartil, desil, dan persentil setelah data diurutkan terlebih dahulu tentunya yang pertama adalah tentukan letaknya. Letaknya ada di data keberapa gitu ya. Setelah diketahui letak kuartil, desil atau persentil tersebut, baru tentukan nilai. Sekarang coba kita latihan ya, yang pertama untuk menentukan data tunggal. Untuk menentukan letak kuartil, letak desil, dan letak persentil untuk data tunggal, itu sebetulnya rumusnya sama ya. IN plus 1 dibagi
Nah, pembaginya saja yang berbeda ini, IN plus 1, IN plus 1. Nah, kita ingat-ingat, kalau kuartil itu membagi data menjadi 4. Maka letak kuartil ke I, ya, di mana I-nya adalah 1, 2, 3, karena kuartil ada 3. I-nya itu letak kuartil ke I-nya adalah IN plus 1 dibagi 4, karena kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4. Kemudian letak desil ke I adalah IN plus 1 dibagi 10. Karena desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10. Kalau persentil ya dibagi 100. Karena persentil adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Kalau kuartil I-nya 1, 2, 3, desil ada 9, 1 sampai 9. Kalau persentil I-nya 1 sampai 99. Oke, langsung ke contohnya. Sampel dengan data seperti ini, 10, 3, 12 gitu ya. Kemudian kita mau menentukan kuartil ke-1. Langkah pertama tentunya kita harus mengurutkan data dari yang terendah sampai yang tertinggi. Terendah itu 3, kemudian 5, 7, 8, 10, 12 ini ya, 12, kemudian 14. Nah, ini langkah pertama kita tentukan letak kuartil ke-1. Kuartil ke-1 berarti I-nya 1 ya. Jadi ini sebetulnya kalau kita tulis itu 1 kali ini ya, karena I kali ya, 1 kali. Tapi karena memang 1 ini sebetulnya tidak tulis juga tidak apa-apa gitu ya. Jadi 11 dibagi 4. Itu letaknya ada di data ke 2,75. Berarti di antara data kedua dan data ketiga. Data kedua 1, 2, 3. Ya, di antara data kedua dan ketiga. Ini data kedua, ini data urutan ketiga. Jadi nilai kuartilnya berapa? Nilai kuartilnya berarti di antara ini dan ini berarti 5. Data kedua ditambah. Nah, ini jaraknya dari data kedua kan 0,75 ini. Berarti 0,75 kali data ketiga dikurangi data ke-1. Data ketiganya ini adalah 7. Kemudian dikurangi data keduanya. Data keduanya adalah 5. Jadi 5 ditambah 0,75 kali 2. 0,75 kali 2 adalah 1,5 ditambah 5 jadinya 6, contoh berikutnya, dari data yang sudah diurutkan tadi, ini harusnya 12 tadi, kita akan menentukan nilai desil ke-7. Maka kita tentukan dulu letak desil ke-7. Desil ke-7 berarti I-nya 7. 7 kali datanya ada 10, ini ya, N-nya 10 ditambah 1 dibagi 10. Berarti 7 kali 11, 77 dibagi 10, yaitu 7,7. Berarti ada di antara data ke-7 dan data ke-8. Data ke-7-nya mana? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Data ke-7-nya 12. Data ke-8-nya, data ke-7, data ke-8. Jadi nilai desil ke-7-nya adalah 12 ya, data ke-7-nya. Ditambah, ini jaraknya 0,7 dari data ke-7. 0,7 kali data ke-8 dikurangi data ke-7. Data ke-8-nya 14 dikurangi 12. Jadi ini adalah 12 ditambah 0,7 kali 2. 0,7 kali 2, 1,4. 1,4 ditambah 12, jadi 13,4. Nilai desil ke-7. Oke,
Sampai di sini jelas ya. Kita lanjutkan untuk contoh persentil. Dari data tadi ya. Tadi salah ya, ini harusnya 12. Tentukan persentil ke-50. Ya, langkah pertama adalah kita tentukan dulu letaknya. Letak persentil ke-50 berarti I-nya 50 ya, 50 kali 10 tambah 1. 50 dikali 11. Kemudian dibagi 100. Semula 5,5. Jadi persentil ke-50 ada di antara data ke-5 dan data ke-6. Langkah kedua adalah kita tentukan nilainya. Nilainya, ya salah ya, persentil ke-50 sama dengan data ke-5, 1, 2, 3, 4, 5, dan ini data ke-5, ini data ke-6. Data ke-5-nya 10, ditambah jaraknya berapa? Dari yang data ke-5 setengah ya, 0,5, tengah-tengahnya, berarti tengah-tengah data ke-5 dan ke-6. Nah, tapi kita lihat data ke-6-nya ternyata 10, data ke-5-nya juga 10, jadi 0, 0 kali 0,5, 0. Jadi 10 persentil ke-50. Oke, begitu teman-teman. Contoh menentukan nilai kuartil, desil, dan persentil. Nah, ini nanti bisa untuk latihan teman-teman. Coba tentukan kuartil ketiga, desil ke-1, dan persentil ke-25 dari data berikut. Angkanya sama ya. Yang pertama diurutkan dulu. Data ini dari data yang paling rendah sampai ke data yang paling tinggi. Kemudian tentukan N-nya, N-nya ada berapa gitu ya. Kemudian untuk kuartil ketiga, berarti tinggal I-nya nanti 3, desil ke-1 berarti I-nya 1 gitu ya, untuk menentukan letak kuartil dan desilnya. Persentil ke-25 untuk menentukan letaknya berarti I-nya 5. Oke, begitu teman-teman. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.